Ada juga dulu saya di wilayah mana, Kapolresnya ngajak mancing. Saya hampir iya, terus diingatkan staf, Bang, kita ini ada masalah dengan Polres ini. Yang non derogable right ini, mau kondisinya perang, mau kondisinya lumpuh negara, itu nggak boleh dibatasi. Coba pahami dulu secara detail problematik ini, fenomena ini. Betulkah perusahaan bisa mengontrol negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, yang di pabrik-pabrik, teman-teman buruh, pekerja, kami berdoa semoga diberi kesehatan dan rezeki terus mengalir. Yang di desa-desa ada teman-teman petani, semua perkebunan, pengebun, semoga hasil bumi terus melimpah dan sama banyak rezekinya. Tidak lupa yang di pasar, pedagang kecil, pedagang kaki lima, pedagang pasar tradisional. Semoga dagangannya laris, halal dan penuh keberkahan. Kembali lagi bersama podcast Mas Mansuri. Podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara dan menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of voiceless. Sahabat sekalian, hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa, sahabat saya, mantan ketua Komnas HAM. Kebetulan kita pas menyambut hari Komnas HAM, menyambut hari HAM, saya undang dan beliau berkenan hadir walaupun baru kemarin saya ngundangnya. Mas Nurholis, apa kabar Mas? Kabar baik Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Kita lama nggak ketemu, tahun berapa terakhir ya ketemu? 2015, 2016. Iya, kira-kira itulah. Kira-kira itu. Persoalan pasar. masih ingat ruwetnya persoalan pasar ya Mas. Aduh, Mas. Iya. Ini kan menyambut Hari HAM. Iya. Kita sudah bicara banyak soal HAM, kita bertemu menyelesaikan banyak kasus pelanggaran HAM di Bandung, di Jakarta, waktu itu di Tanah Abang dan seterusnya. Menurut Mas Holis, apa sih itu Hari HAM, Mas? Sejarahnya bagaimana, Mas? Iya, saya mohon izin dulu karena saya bawa masker. Ini kan COVID. Oh iya. Tadi kita udah pakai masker. Jadi kita copot. Nah, jadi pertama saya terima kasih ini diundang karena ini pertama saya tampil. Wih, terima kasih di podcast. Jadi sesuatu yang baru bagi saya. Ya dulu tampilnya di TV. TV. Terus kalau yang kayak gini kan di beberapa stasiun saya lihat. Iya. Yang ada pakai begini. Terus ngobrol, terus di shoot, nah itu saya lihat di program. Nah, terima kasih, thank you banget. Sama-sama Mas. Terima kasih. New experience, pengalaman baru Iya. hari ini. Jadi pas 10 Desember 2020. Nah, saya ingin mengucapkan Hari Hak Asasi Manusia bagi kita semua, bagi masyarakat Indonesia, juga bagi komunitas internasional. Ini kita memperingati Hari Hak Asasi Manusia sedunia. Jadi kalau sejarahnya simpelnya begini, habis Perang Dunia Kedua itu banyak orang meninggal, banyak harta benda hilang, kekacauan di mana-mana, keluarga terpisah, negara terbelah. Nah, orang kemudian berkumpul, wah ini nggak bisa kita lanjutkan begini masa depan dunia. Maka berkumpul sampailah kepada tanggal 10 Desember itu.
tahun 48 48. 1948 disepakati yang disebut dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Nah, disitulah yang mengatur bahwa pada dasarnya ada hak yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita yang sifatnya melekat. Iya. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, hak-hak itu tidak boleh dikurangi, Tidak boleh diganggu. kemudian beberapa hak yang lain negara harus Betul. melindunginya. Kira-kira begitu. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang deklarasi ini yang disepakati itu telah berkembang menjadi banyak aturan-aturan. Ada yang disebut dengan sipil politik, kemudian ada hak ekonomi sosial budaya. Nah, akan tetapi yang seperti Mas sampaikan tadi, bersamaan dengan perumusan berbagai aturan, pelanggaran HAM juga masih berlangsung sampai hari ini. Tetapi itu adalah proses bagi kita semua untuk menyeimbangkan bagaimana aturan yang kita sepakati dan bisa menjawab persoalan-persoalan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM di lapangan. Kira-kira itu, Mas. Aku kepengen flashback dulu sebelum kita bahas soal HAM nih. Dulu menjadi salah satu anggota 11 anggota Komnas HAM di periode 2012-2017. Kalau tidak salah. Yang pertama 2007. 2012. Terus masuk lagi mencalon lagi 2012 2017. Sebelum kita kupas soal sebagai ketua Komnas HAM, sebagai anggota Komnas HAM sampai ketua Komnas HAM, saya ingin coba bergeser dulu sampai pertama dulu. Dulu sempat kuliah di Korea Selatan kalau nggak saya pernah dengar, bener nggak, Mas? Iya, kuliah tapi bukan soal-soal K-pop. Kuliah S1 ada di Universitas Sriwijaya Palembang. Kemudian S2 di Sungkong He University. Itu sekitar 30 menit lah dari Seoul ya. Seoul by kereta. Kita kan nggak punya mobil, nggak pernah naik mobil di sana karena kan mahasiswa. Nah, itu kampus saya tuh kampus kecil saja, agak di gunung begitu. Nah, lebih banyak belajar ilmu-ilmu sosial, filsafat di sana di sana. Jadi kampus saya juga bukan kampus the Big Ten kayak Ehwa University, Seoul National University. Tetapi di sana ya cukup dalam lah kalau belajar ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hak asasi manusia. Di sana cukup mendalam, cukup detail. Berapa tahun di sana, Mas? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Untuk Master of Art. Untung lulus. Kalau nggak geser lagi, tapi betah kan? Kalau nggak lulus malu. Betah nggak sih, Mas, di sana? Sebuah perubahan mendasar ya di sana ya. Dari 2 cuaca di kita. Iya. 3 sih ya, dikurangi cuaca musim duren. Berganti masuk kepada 4 musim. Itu sebuah proses adaptasi yang sulit ya. Proses adaptasi yang tidak gampang. Jadi misalnya pertama kita kan ini di kosan saya itu, di apartemen itu. Itu kan dari negara-negara Asia Pasifik ya. Indonesia, Malaysia, India, Bangladesh. Nah, pertama kita ngelihat salju. Malam-malam itu ada teman mungkin ya yang pertama, termasuk saya, akhirnya malam itu terbawa. Ini kok ada kapas terbang gitu ya menjelang pagi. Pas kita detailkan itu salju. Tapi itu pengalaman yang pertama. Tapi yang lebih penting menurut saya ya, hidup di Korea itu, khususnya saya dengan beberapa teman itu menjadi minoritas. Kenapa begitu? Jadi kan begini, saya misalnya ya beragama Islam, ada juga yang beragama Islam, ada juga yang Kristen dan lain sebagainya ya.
Nah, di sana lebih banyak Buddha, saya lupa ya, Buddha. Udah. Kemudian juga Kristen. Jadi misalnya ya yang kebiasaan kita di Indonesia sholat azan Denger mana ya? di mana-mana gitu kan, speaker gitu Iya. ya. Tiba-tiba Terus nggak ada sama tidak sekali. ada. Belum makannya. Terus Idul Adha misalnya ya, kan biasa kita bangun apalah bikin makanan begitu ya, menyiapkan makanan. Nah, itu tidak terlalu umum di sana. Nah, tetapi ada poin penting terkait dengan hak asasi manusia. Jadi kita juga merasakan bagaimana rasanya kalau kita jadi minoritas. Iya. Nah, itu pendalaman saya makin dalam. Saya juga bisa merasakan bagaimana di Indonesia teman-teman yang minoritas. Betul. Walaupun secara teori, praktek sudah saya alami bertahun-tahun, tetapi itu menurut saya kita akan lebih respect terhadap kehidupan teman-teman yang minoritas. Mungkin yang apakah agamanya tidak sama dengan kita atau hal-hal yang lain. Jadi ada itu yang tadi kan saya diminta untuk menceritakan yang belum diceritakan. Iya. Itu belum pernah saya ceritakan. Iya. Bagaimana secara pengalaman pribadi ya, private ya. Betul. Jadi akhirnya kebongkar di podcast Mas Mansuri. Mas, jadi itu bagi saya sesuatu penambahan. Betul. Pemahaman terhadap makna minority di dalam sebuah praktek yang nyata, karena mengalami sendiri yang seperti itu. Walaupun mereka respect banget sama minoritas di sana, mereka respect banget sama kita. apa bedanya di Indonesia, Mas? Minoritas kan kita respect banget, berkeluarga, berkomunikasi, Tentu kalau membandingkan Korea dengan kita agak berbeda memang ya, karena Korea kan nggak terlalu gede. ya. Negara itu mungkin satu dua provinsi di Indonesia kita. Terus kemudian kebudayaannya juga nggak sekompleks kita. Dan yang penting di sana ekonomi juga lebih kuat ya. Nah, jadi ada penghormatan satu sama lain. Misalnya saya ya yang nggak terlalu tertarik K-pop, kalau ditanya, Bang, di sana nonton K-pop atau apa, saya juga bingung. Rupanya kan populer banget. Iya. Nah, sementara kehidupan kita di kampus ya belajar, membaca ilmu-ilmu sosial. Tapi sering jalan-jalan juga kan? Oh iya, kalau itu. Iya. Artinya kehidupan di sana ya, yang hobi ini jalan, yang hobi ini jalan. Nah, negara fungsinya adalah untuk melindungi pilihan-pilihan warga negara. Nah, mungkin di situ yang kita mungkin akan beranjak ke sana. Oke. Mengarah ke sana. Iya. Semoga tidak lama Iya. lagi. Semoga tidak lama. Mas, Hopefully. Mas, tahun berapa waktu di Korea Selatan, Mas? Ya itu, saya itu kan sebenarnya ya. Nah, ini rahasia kedua ini. Di Komnas HAM itu saya bolos hampir 3 bulan. Sebenarnya. Jadi saya ketika diresmikan sebagai anggota Komnas HAM itu masih tercatat sebagai pelajar di Korea Selatan. Nah, saya bilang waktu itu, saya bilang ke kampus, apakah saya harus meneruskan sekolah di sini atau melanjutkan, karena saya harus bertugas ini Pak di Indonesia sebagai anggota Komnas HAM. Nah, kampus memberikan kebebasan sebenarnya. Mas Nurholis kalau mau pulang ke Indonesia karena ini tugas sangat penting, pemajuan HAM di Indonesia, enggak apa-apa pulang. Nah, cuma sayangnya zaman itu kan belum ada kayak sekarang ya webinar yang populer. Jadi tapi saya juga tidak mau meninggalkan sekolah karena kan tinggal menyusun tesis ya. Nah, akhirnya kampus juga melihat HAM itu sangat penting, kompromi. Mau kompromi. Jadi beberapa kali saya diizinkan untuk pulang. Nah, tiketnya kan juga murah kalau mahasiswa zaman itu ya. Tiketnya tapi PP. Jadi PP beberapa hari bertugas di Komnas HAM, kemudian pulang sekolah. Jadi
malamnya di Jakarta, tuh paginya dari Incheon itu langsung ke kampus. Karena kan kampus kami itu dari Incheon langsung baru ke Seoul. Jadi berhenti di, ya namanya mahasiswa kan pasti naik kereta lah. Gak bisa naik taksi, mahal banget. Mas, sebelum kita masuk ke Komnas HAM, dulu sempat jadi ketua Dewan Nasional Walhi kalau tidak salah tahun 2004-2007. Kok bisa masuk Walhi, Mas? Keren banget ini timnya. Tim investigasinya mencari. Jadi krunya mantap, Mas. Kayak nih penyelidikan udah. Nah, jadi dulu di Palembang saya memang setelah dari Unsri bergabung di 2 organisasi. Oke, keluar kampus nih ya. Keluar kampus. Tapi di kampus zaman itu kan sudah aktif ya. Sudah mulai ada gerakan pada tahun 94-95. Nah, pada waktu itu kan yang dominan untuk gerakan-gerakan kritis waktu itu terhadap pemerintah itu kan banyak ya. Salah satunya tuh LBH dan Walhi. Nah, kebetulan di Palembang itu Walhi itu pernah saya juga jadi ketuanya di sana. Nggak punya kantor. Nah, ngantornya itu di LBH Palembang. Oke. Kenapa ngantor di LBH Palembang? Pertama memang waktu itu belum terlalu ada dana kita. Yang kedua waktu itu kalau di LBH itu aman. Lebih aman, bukan aman. Iya betul. Lebih kita aman. Sama-sama Mas. Iya. Di zaman lebih aman, relatif lebih aman. Lebih aman. Walaupun kemudian kita bisa membuka kantor sendiri, tapi 2 ini biasanya dulu zaman itu yang di Walhi ya orang LBH ya Walhi. Iya. Belum lagi anak Aji, anak apa lagi itu muter aja di situ kira-kira itu. Nah, benar. jadi akhirnya tetap di Walhi dan LBH sepanjang karir saya ya. Jadi ketika saya jadi kepala operasional di LBH Palembang, menjabat sekaligus direktur Walhi Sumatera Selatan. Nah, barulah kemudian karena ada proses-proses ke nasional itu terpilih menjadi ketua Dewan Nasional Walhi. Tetapi satu kok menurut saya ya isunya ya. Misalnya isu soal pertanahan itu lingkungan Walhi juga menangani, LBH juga menangani. Kan pada waktu itu kan kalau di Jawa tuh kan yang populer tuh kan Kedung Ombo misalnya ya. Solo ya. Solo. Di tahun 94 itu. 94 ya kira-kira itu. Nah, di Sumatera Utara itu ada Indorayon misalnya ya. Di Palembang itu ada PT TEL kalau nggak salah, Tanjung Enim Lestari. Nah, di NTB ada Newmont. Jadi dulu itu sebenarnya kalau struktur antara LBH sama Walhi itu di seluruh Indonesia pada era itu hampir sulit. Jadi kalau pertemuan nasional Walhi itu banyak orang LBH, sama juga nanti pertemuan LBH yang di Ponorogo ini kalau dilihat ini orang-orang Walhi juga. Nah, jadi sebenarnya zaman itu memudahkan intelijen sebenarnya. tinggal tangkap sebenarnya. Itu aja kan. Itu aja orangnya, dan memang belum banyak ya, era-era 94, 95 belum. Baru tahun 96 itu banyak teman-teman mahasiswa yang di Jawa mulai keluar. 97 ya. 98 itu kita bergabung. Kira-kira itu. Jadi masuk ke Jakarta kira-kira tahun itu dan jadi ketua komite tahun di Komnas HAM. Bukan di Walhi, bukan nasional ya? Enggak sempat. Kalau Walhi nasional itu saya jadi ketua Dewan Nasionalnya ya. Dewan Nasional itu bukan eksekutif sebenarnya. Pada waktu itu eksekutifnya itu ya penasihat Menteri KKP ini Mas Halid Muhammad itu. Iya, waktu itu ya. Waktu itu. Nah, saya ketua Dewan Nasionalnya. Dewan Nasional itu semacam board pengawas. Iya. Jadi tahun terakhir 2007 lah. Setelah saya terima di Komnas HAM ya harus lepas kira-kira. Tapi kalau nggak salah waktunya bertepatan. Jadi pas harusnya lepas. Pas harus, apalagi saya waktu itu kuliah di Korea, sudah rapatnya juga terbatas, pas balik ya. Begitu ya. Nah, itu begitu keadaannya. Iya. Bertepatan aja sih sebenarnya. Oke. Mas sudah menggeluti organisasi yang memang concern terhadap hak asasi, masuk ke Komnas HAM. Saya ingin coba mengerucut ke persoalan-persoalan hak asasi, Mas. Banyak sekali, kebetulan kita juga pernah mengadvokasi
beberapa kasus ya soal HAM, kenapa rekomendasi Komnas HAM itu tidak cukup bisa membuat orang jera, Mas? Ya itu kan sebenarnya kalau kita di Komnas HAM dulu sering dibilang nih Komnas HAM nggak bergigi. Iya. Lah Komnas HAM memang lembaga mana ada giginya saya bilang. Yang ada gigi itu ya kalau nggak manusia ya hewan saya bilang. Nah, tapi begini, apa ya? Memang HAM ini sesuatu yang apa ya? Unik dan mewah. Mewahnya begini. Orang kalau disebut melanggar HAM itu ya pada negara-negara tertentu atau masyarakat tertentu malu. Nah kira-kira begitulah. Apalagi negara-negara maju ya. Nah mungkin juga kalau itu ya. Jadi malu kalau disebut melanggar HAM begitu ya. Anda melanggar HAM ini, malunya tuh luar biasa. Tidak hanya dia tapi juga keluarganya. Nah konsep itu yang kemudian dikembangkan ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah makanya hukum kita itu, hukum HAM kita itu menghendaki yang nilai yang demikian itu berkembang juga di Indonesia. Jadi kalau Komnas HAM bilang bupati ini, gubernur ini, kepala kepolisian ini, TNI ini dibilang melanggar HAM, harapan kita malu. Karena basic norma HAM itu lahirnya dari situ. Yeah. Nah, cuma rupanya ya rekomendasi-rekomendasi yang diharapkan membuat malu ini kurang dipatuhi. Kenapa nggak dipatuhi? Nah itu. Jadi mungkin apa undang-undangnya yang? Nah, pertama soal persepsi terhadap apa yang disebut melanggar HAM itu. Ya sudahlah kalau melanggar HAM ya sudah. Emang kenapa? Nah itu satu ya. Iya. Nah, tetapi undang-undangnya memang demikian. Nah, oleh karena itu begini, pernah ada mungkin sampai sekarang ya sedang diurus, sedang berproses. Ada baiknya undang-undang ini kalau membuat rekomendasi ya ada ininya, ada semacam penghukumannya. Misalnya begini, Komnas HAM menemukan perbaikan pasar di Bandung atau di Tegal itu tidak memenuhi standar HAM, di mana pedagang-pedagang lama itu tidak mendapatkan tempat lagi. Nah itu kenapa kepala daerah bisa disebut melanggar HAM? Karena apa? Orang berdagang di pasar itu diatur oleh undang-undang HAM hak untuk mendapatkan pekerjaan. Yes. Dan hak untuk bekerja. Yeah. Dua undang-undang itu udah dilanggar. Nah itu kita sebut Pak Gubernur, Pak Bupati, Anda tuh melanggar HAM. Jadi kami rekomendasikan tolong para pedagang pasar ini dicarikan tempat di wilayahnya jenengan, kira-kira gitu, di wilayahnya sampean, kira-kira gitu. Nah rekomendasi itu ya namanya rekomendasi itu tok, nggak ada implikasinya. Nah yang ada gagasan ini begini, saya pernah membahas itu waktu di Komnas HAM, bagaimana kalau rekomendasi ini kemudian kalau tidak dijalankan si gubernur dapat diberikan sanksi. Apakah itu sanksi hukum atau sanksi politik, misalnya di impeachment, kan memungkinkan itu. Jadi tinggal di matchkan saja dengan undang-undang pemerintah daerah ya, kalau tidak salah saya mau dikoreksi. Undang-undang pemerintah daerah itu kan sebenarnya kepala daerah itu bisa di impeachment. Oleh DPRD. Oleh DPRD, bahkan oleh Mendagri. Bisa diberhentikan. Nah itu mungkin ke depan saran saya itu undang-undang HAM itu di-matchkan, dihubungkan dengan undang-undang yang lain untuk dalam rangka mencari solusi. Jadi kalau disebut melanggar HAM itu tidak sebatas malu gitu ya. Tetapi ada implikasi. Nah dengan demikian mungkin yang disebut Komnas HAM tidak bergigi tadi mungkin ada giginya. Nah, gitu. Nah, kira-kira begitu persoalan konsep kemudian prakteknya. Mas selama jadi ketua Komnas HAM itu atau anggota pada saat itu kan 2 periode kalau nggak salah, kasus apa yang paling berat ditangani Komnas HAM pada saat itu? Jadi gini Mas,
kasus itu memang sulit mengatakan mana yang berat, mana yang ringan ya. Tetapi kompleksitasnya paling. Jadi kalau masalah yang pasar misalnya yang pernah kita urusi itu ya, itu kan kita harus bisa menjaring semua problematika. Apa yang dihadapi oleh pengadu. Nah, setelah itu mengkomunikasikan itu dengan pemerintah dengan DPR. Yang hasilnya diharapkan hak warga yang diadukan yang diambil atau tidak dipenuhi oleh negara tadi diselesaikan. Nah, itu kira-kira itu. Nah, berapa persen Mas kira-kira yang rekomendasi keluar dan dijalankan oleh pemerintah daerah atau pemerintah? Tentu ada ya, tapi presentasinya itu selama setahu saya ya dari kasus-kasus yang masuk itu 10% atau 15%. Jangan sedih Mas. Iya. Memang itu fakta itu. Itu pun pendekatannya udah luar biasa. Misalnya Sampai Pak Gubernurnya kebetulan kenal. Mas tolonglah Mas, atau Pak Bupati wali kotanya kenal. Mas pendekannya pendekatan personal dan kelembagaan ya. Kelembagaan pasti. Tapi kalau personal yang diutamakan Komnas HAM itu kelembagaan dulu. Tapi kalau personal itu jadi nilai tambah. Karena kan begini, Komnas HAM itu kan banyak juga etiknya itu nggak boleh. Kadang-kadang ya kalau kasusnya sangat ketat itu bahkan makan pun kita nggak boleh. Jadi beberapa kali kita juga harus tanya, Mas ini makannya APBD atau APBD kalau pernah aku pernah. Kalau APBD kan ya udah sama-sama hidangannya APBD ini. Atau ada sponsor, kalau ada sponsor nanti dulu gitu. Ya, jadi ada juga dulu saya di wilayah mana Kapolresnya ngajak mancing, saya hampir iya terus diingatkan staf, Bang kita ini ada masalah dengan Kapolres ini. Oh iya ya Mas, saya bilang saya nggak bisa mancing. Jadi hal-hal demikian yang kita alami. Nah, ada juga kasus yang, nah tapi gini Mas, untuk menjawab pertanyaan itu, di Indonesia itu konsepnya ada dua. Pelanggaran HAM itu dibagi dua. Satu pelanggaran HAM, bukan biasa ya, pelanggaran HAM. Yang kedua itu pelanggaran HAM yang berat. Nah itu yang sering salah. Nah kalau pelanggaran HAM itu yang diatur oleh Undang-Undang 39 tahun 99. Nah kalau yang pelanggaran HAM berat itu diatur oleh Undang-Undang 39 plus Undang-Undang 26 tahun 2000. Nah kalau pelanggaran HAM berat itu gampangnya gini, yang kayak kasus Talang Sari, kasus Trisakti ya, Trisakti. Kemudian ada lagi kasus 65. Itu sudah keluar rekomendasi. Kalau itu beda pendekatannya. Kalau itu Komnas HAM diberi kewenangan oleh hukum Mas, nanti untuk melakukan penyelidikan. Untuk itu nanti kita akan bahas lebih kuat ya. Kita dalami soal pelanggaran HAM berat. Saya ingin mencoba yang ringan-ringan dulu aja Mas. Tapi bukan pelanggaran HAM biasa. Bukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM lah gitu. Karena ada salah satu yang juga ikut di podcast ini yang tadi make up Mas Holis. Thank you. Itu kemarin sempat jatuh pakai motor ugal-ugalan karena jalannya sudah waktunya dibenerin tidak dibenerin, ternyata jatuh ke seleo. Itu termasuk pelanggaran HAM nggak sih? Dia tanya ke aku soalnya Mas. Ada dulu aliran ya, HAM ini kan kalau sudah lebih praksis itu kan tafsir. Jadi ada dulu yang mengatakan gini, kalau kita terjerembab masuk ke dalam lubang di jalan raya dan kita cedera, kita timbul kerugian, itu kita bisa salahkan pemerintah. Nah saya setuju dengan itu. Karena apa? Karena pemerintah itu memang diberi kewenangan, diberi anggaran untuk ngurus sisi jalan, dan dibekali aparat untuk mengawasi. Jadi itu menurut saya bisa disebut sebagai kelalaian negara. Nah kelalaian negara itu kalau menimbulkan tercerabutnya hak orang, berkurangnya hak orang, itu pelanggaran HAM. Iya. Jadi saya setuju itu, contoh-contoh yang itu pelanggaran HAM. Jadi negara dalam hal ini abai. Jadi gini, jadi kalau sebenarnya ya, kalau tahu tugas negara itu berdasarkan konsep HAM atau konsep tata negara ya, sebenarnya atau negara konsep, ini
Bukan, nggak ada yang mau Nggak jadi ada. pejabat sebenarnya. Iya. Jadi kalau dilihat dari kewajiban yang begitu banyak Berat, yang ya. diatur oleh undang-undang dan itu juga direcognize, dikenali diatur juga oleh undang-undang HAM. Oh, sebenarnya jadi bupati, kepala daerah, gubernur itu udah nggak bisa bergerak. Benar. Jadi ada orang kehilang ayam, negara tanggung jawab. Apalagi ada orang kecebur di apa? Tapi kalau got kan enggak. Iya. Kalau got itu jalan kan itu rusak lah. jalan ya. itu rusak, terus mengakibatkan kerugian, Iya. apalagi mengakibatkan orang meninggal. Itu negara disalahkan. Untung nggak sampai meninggal sih, cuman kakinya keseleo. Enggak. Ini contoh. Nah, itu bisa disebut melanggar HAM karena memang tadi alasannya negara memang dibekali banyak hal. Betul. Anggaran ada di negara, Yes. aparatur ada di negara, Yes. dan yang penting kewenangan. Kewenangan. Emang kita bisa nutup jalan, misalnya ya. Iya. Yang ada cuma negara. Betul. Negara demi kepentingan apa? Atau kalaupun kita mau tutup jalan, mau pengantenan misalnya ya di beberapa kampung, Iya. itu pun harus izin negara. Minimal aparat negara yang paling bawah itu RT. Betapa kuat sebenarnya negara itu. Iya. Nah, oleh karena itu HAM ini lahir sebenarnya untuk mengontrol, untuk mengingatkan sekaligus membatasi kekuasaan negara yang begitu hebat itu. Iya. Berbanding Nah, sebenarnya terbalik itu. sebenarnya karena undang-undang HAM juga orang bilang Komnas HAM ini nggak punya gigi. Ini harusnya diperkuat, setuju nggak sih Mas? Ya, saya setuju. Harus diperkuat ya. Ya itu tadi salah satunya kita harapkan ya ke depan itu rekomendasinya itu memiliki implikasi, gini loh, KPK saja ya, orang kalau nggak ditangkap tuh nggak kapok, sudah ditangkap pun nggak kapok. Iya. Nah, apalagi rekomendasi. Nah, gitu. Tapi saya berharap nggak begitulah. Iya. Mungkin nggak iya, kalau pelanggar itu dipanggil Komnas HAM, diliput semua media bahwa ini melanggar HAM gitu. Yang diberlakukan begitu. Tapi nggak datang dia. Bukan, udah kan biasanya datang juga yang itu yang disebut shaming. Iya. Mempermalukan Iya, sebenarnya. iya. Apa ya bahasa Indonesia ya? Ya, yang terjadi di beberapa pasar ini Iya, pernah saya iya. lakukan, Mas. Keluar rekomendasi Komnas HAM, kita undang media, tapi yang menyampaikan kami pedagang bukan Komnas HAM. Bisa jadi kalau Komnas HAM datang ngumpulin media, ini ada pelanggaran HAM terhadap pemerintah daerah. Apa itu mungkin harus dilakukan untuk efek jerahnya agar lebih Sebenarnya kuat? itu sudah berapa kali kita lakukan. Iya, tapi nggak sekuat. Cuma itu tadi karena dia tidak mau, yang disebut dengan rekomendasi tidak membawa implikasi. Jadi Ya. kadang-kadang ya teman-teman yang Abai ya. teman-teman yang jadi kepala daerah ini sudah kan rekomendasi. Oke Mas, kita tahan. Kita tahan. Tadi pagi Presiden Jokowi menyoroti agar menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar fokus menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Salah satunya yakni pembangunan infrastruktur sebagai prasarana dasar pemenuhan HAM hingga daerah, pulau terluar dan seterusnya. Kalau ini memang saya agak sedikit mencoba mencoba menggali banyak sekali persoalan-persoalan, contoh infrastruktur ya, tanahnya diambil jalan tol, masyarakat masih belum setuju, ini kan juga bagian dari pelanggaran. Menurut jenengan gimana Mas? Menarik ini sebenarnya. Jadi Pak Jokowi menyoroti menteri ya dan kepala lembaga. Kepala daerah termasuk? Kepala daerah terkait dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana, tapi dikaitkan dengan pemenuhan HAM. Iya. Nah, terima kasih Pak Jokowi. Jadi itu sudah mengingatkan menterinya bahwa di dalam pembangunan itu ada aspek hak asasi manusia. Kan itu kan poinnya menurut saya ya. Mungkin Iya. poin yang diinginkan Pak Jokowi dengan kita agak berbeda nih Mas. Iya. Mungkin Pak Jokowi lebih ke mungkin ya, saya tidak tahu, untuk pemenuhan Iya. prasarana dasar ya, pulau hingga pulau-pulau Itu terluar. ada dua aspek Mas. Ada dua aspek. Satu, pembangunan infrastruktur itu kan begini. Itu satu aspek dulu. Iya. Itu kan juga menggunakan lahan, Yes. misalnya ya. Yes. Misalnya kalau bikin tol itu kan
biasanya kan tanah negara itu nggak cukup, panjang begitu kan. Nah itu kan harus membebaskan banyak tanah hak milik. Hak milik itu punya masyarakat. Nah saya setuju nih kalau menterinya ditegur. Ya nanti itu hak masyarakat itu harus dipenuhi sesuai dengan standar hak asasi manusia. Apa misalnya? Nah standarnya hak asasi manusia itu masih gini mas, kan macam-macam nih. Kalau khusus untuk tanah dan pemukiman misalnya ya, kalau rumah kita, kemudian lahan kita kebetulan dilewati oleh jalan tol, standar yang paling minimum nih ya mas. Kalau kita mau memindahkan warga dari satu tempat ke tempat lain, itu harus minimal sama kondisinya. Kondisinya itu luasannya, bangunannya, jarak ke masjidnya, jarak ke gerejanya, jarak ke pasarnya, itu yang minimal. Nah, bagus-bagus kalau lebih baik. Nah, itu kan kalau lebih baik tentu negara lebih baik. Jadi itu sebenarnya menurut saya yang perlu diingatkan juga bahwa walaupun negara itu punya kewenangan kalau mau mengurus mau memindahkan warga misalnya untuk kepentingan infrastruktur, ini berlaku tidak hanya jalan tol ya. Artinya berlaku juga untuk membuat bandara, untuk membuat pasar, pelabuhan. Kalau kita mau menggunakan hak warga negara, kalau mau mindahin minimal sama. Nah, yang sering masuk ke Komnas HAM selama ini bukan hanya sama, orang kalau pindah jadi miskin. Jadi kemarin itu sudah agak miskin gara-gara kena proyek pembangunan yang semakin miskin. Birokrasinya luar biasa. Berarti dimiskinkan negara otomatis. Oh bisa. Maka presiden ini memberikan. Nah, yang kedua menurut saya pesannya bagus. Yang kedua menurut saya begini, pembangunan itu sebenarnya dalam rangka untuk memenuhi hak dasar warga negara, itu yang paling penting juga. Jadi diharapkan ya, saya sih melihat bagus-bagus juga kalau infrastruktur itu bagaimana caranya masyarakat semua terlibat. Jadi misalnya kalau ada pasar dibuka yang dekat tol, pasar itu harus dihuni oleh banyak orang, oleh banyak kapital untuk mengembangkan ekonominya. Nah, aspek itu tentu yang harus dijadikan perhatian oleh menteri dan kepala daerah. Mungkin di situ itu. Fokus titik tumpulnya di situ ya. Titik fokusnya itu di situ. Jadi membangun infrastruktur itu tidak dilihat sebagai pembangunan fisik ansih, tetapi dia juga sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara masif. Secara masif, Mas. Jangan peningkatan ekonomi hanya pembangunnya saja. Itu parah. Pembangunnya saja atau orang-orang yang sekitar pembangun. Nah, itu. Jadi semuanya harus ditempatkan sebagai orang yang memiliki kedaulatan. Nah, itu. Jadi begitu kira-kira itu. Teguran Pak Jokowi itu mungkin ke sana. Dan semoga itu menjadi tafsirnya jangan sampai nggak jelas ya, tafsirnya harus. Kalau tafsirnya hanya membangun jembatan tok, membangun infrastruktur tok, ya banyak pelanggaran nantinya. Kan diharapkan itu bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Ini baru setengah jalan udah seseru ini Mas. Tapi kita coba ini dulu Mas, coba teh dari daerah nih Mas. Tehnya teh mana? Teh Jawa nih. Jawa Barat nih. Jawa Barat. Terus boleh nyebut gak siapa pabriknya? Enggak. Ini teh rakyat nih Mas. Ini dikirim oleh teman-teman Ya mumpung rakyat kita promosi. Iya, selalu. Teh dari Sukabumi. Terima kasih ya tehnya. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang di sana yang sudah ngirim teh. Yang sudah ngirim teh. Saya nggak dikirim sebut mereknya. Belum bermerek, sedang berproses. Ini hasil rakyat nih. Kalau mereknya bisa kita sebut. Nanti kita akan buat mereknya ya. Kayaknya bagus tuh. Untuk membantu teh rakyat Sukabumi ada. Teh rakyat Sukabumi untuk membangun UMKM dan pengusaha ke bawah. Penting itu untuk pemerataan ekonomi Indonesia. Itu salah satu podcast Mas Fasul. Cita-citanya salah satunya itu Mas. Memang harus lakukan itu. Bangsa yang kuat itu kalau merata. Betul. Kokoh. Kira-kira begitu. Termasuk itulah. Tadi ada pertanyaan tadi, Presiden juga menyoroti perlindungan HAM khususnya bagi pembangunan tempat ibadah. Mas, tempat ibadah ini kan banyak sekali persoalan yang sempat mencuat dan dilaporkan ke Komnas HAM. Bahkan Ahmad Taufik Damanik
yang ketua Komnas HAM sekarang ya, Ya. itu menyatakan ada 23 laporan kasus rumah ibadah sepanjang 2017-2019. Bagaimana nanggapi ini, Mas? Ya ini Yang tadi persoalan minoritas. Ya, ini salah satu yang basisnya begini ya, soal beribadah ini berkeyakinan. Itu adalah hak yang tidak bisa dibatasi. Berkeyakinan dibatasi kan percuma juga. Iya. Karena soal keyakinan. Makanya hak asasi manusia itu mengatur, salah satu hak asasi manusia itu secara besar itu ada dibagi hak yang bisa dibatasi, derigible right, sama non derigible right. Nah, yang non derigible right ini mau kondisinya perang, mau kondisinya lumpuh negara, mau apa itu nggak boleh dibatasi. Nggak boleh dibatasi. Nggak boleh ikut serta. Nggak boleh dibatasi oleh negara. Nah itu salah satunya hak berkeyakinan dan beragama ini. Iya. Nah, oleh karena itu pandangan ini yang menurut saya belum merata, sehingga kemudian menimbulkan masalah teknis di bawah soal tempat ibadah, soal perizinan dan lain sebagainya. Tapi menurut saya agenda pertamanya itu adalah bagaimana mendiskusikan secara serius soal hak-hak yang tidak bisa dibatasi ini. Jadi selain beribadah itu ada hak, kalau di dalam dokumen awal PBB itu orang nggak boleh lapar. Itu juga hak yang bebas rasa takut. Itu juga hak yang tidak ya? melekat, yang tidak bisa dibatasi. Bebas rasa takut. Iya, bebas dari rasa takut. Nah itu hak-hak yang di dalam dokumen PBB itu, PBB yang saya maksud bukan Barat ya Pak ya, Mas ya. PBB yang saya maksud itu adalah sebuah entitas internasional yang kita bentuk bareng-bareng. Jadi bukan PBB. Karena kalau ngomong PBB itu kan kadang-kadang Barat. Ekspektasinya ya. Iya. Nah saya tidak ngomong dalam konteks lalu PBB kita juga ikut bangun kira-kira. Iya. Dan nilai yang ada di PBB itu kita juga ikut merumuskan kira-kira begitu. Nah, saya kira di situ. Nah, masalah-masalah teknis ini kemudian yang muncul di lapangan soal izin, soal bagaimana pelaksanaan kemudian menjadi campur aduk. Nah, tetapi kuncinya begini menurut saya, menyelesaikan masalah ini salah satu yang paling menarik adalah dan efisien menurut saya terus menyampaikan dialog. Komunikasi antar umat beragama, antar tokoh itu menurut saya lebih cepat terselesaikan problematika ini, karena masyarakat kita itu kan sebenarnya masyarakat religius. Mereka juga taat kepada tokoh-tokoh agamanya, tokoh-tokoh masyarakatnya, dan problematika agama ini terkait juga dengan rumah ibadah ini kan juga menyangkut tokoh-tokoh ini, menyangkut masyarakat. Jadi menurut saya tidak ada sejauh ini cara yang efektif menurut saya tetap melanjutkan dialog. Nah, FKUB itu kalau mau efektif sebenarnya bisa menjangkau problematika ini, dibuka saja, didialogkan tetapi. Nah, sebagaimana yang saya sering keluhkan ya di Indonesia, terutama waktu saya di Komnas HAM ya, Indonesia itu sering nggak continue. Jadi kalau ada kasus nih, semua lembaga negara, semua orang memberikan komentar dan perhatian dan pelayanan. Tapi seminggu kemudian tinggal kita sendiri. Selesai. Tinggal Komnas HAM sendiri. Saya bilang nih kementerian lain udah kemana? Nah, saya kira itu bisa diperbaiki dengan cara kalau ada problematika itu continue. Itu penting. Anggaran pun dari negara harus continue. Jadi dia mau meledak mau tidak itu continue. Yang ini juga kita lihat misalnya soal Papua. Ada tuduhan banyak pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Padahal dari dulu itu sudah banyak konsep. Salah satu konsep yang populer soal Papua misalnya ya roadmap Papua, roadmap damai Papua. Nah, itu mensyaratkan kerja terus menerus. Jadi mau ada peristiwa mau tidak, orang-orang yang sudah dikasih tanggung jawab ini selain tanggung jawab yang lain sebagai pengelola negara, dia harus terus melakukan dialog terus menerus. Nah, itu yang kurang mendapat perhatian. Kalau lagi rame baru dialog,
Kalau enggak ya santai-santai. Nggak ada sedikit orang yang mau bekerja Itu loh Mas. apa di bawah Iya, apa tempat ibadah ini kok sampai Nah. diingatkan presiden, menurut kami kok ini kan agak sulit juga ya, tempat ibadah kok sampai diingatkan oleh presiden. Tadi presiden mengingatkan persoalan kasus HAM tempat ibadah, mungkin persoalan-persoalan yang terjadi ini Mas. Hmm. Bangun gereja di tengah kampung, kayak gitu mungkin itu Iya, bagian dari itu. iya. Itu bagaimana hak asasi, kan dua-duanya juga harus dipertimbangkan. Betul. Nah, kalau itu kan sudah ada aturannya itu, peraturan 3 menteri atau 2 menteri ya. Nah, tetapi saya sih kalau mendasarkan 3 menteri kalau nggak salah 3 ya, menteri kan KSB ya. SKB, SKB ya, sorry. surat keputusan bersama Iya, surat malahan. keputusan bersama. Tetapi begini, SKB itu kan hanya acuan menurut saya. Tetapi yang lebih efektif menurut saya Komunikasi tadi ya? dialog. Oke, setuju. Masyarakat kita ini masyarakat yang senang ngobrol. Percaya ada. Orang kita itu ya nongkrong, kalau terutama yang agak pinggir lah ya. Kalau DKI mungkin masih sudah agak individual ya. Aha. Tetapi banyak juga yang masih suka ngobrol maksud saya. Nah, tapi kalau dialog itu dikedepankan, tetapi syaratnya tadi continue. Nah, itu harus di-maintain oleh government. Oke. Fungsi pemerintah itu di situ. Iya, iya. Nah, evaluasi aja menteri-menterinya yang tidak mau memaintain itu kira-kira begitu. Saya kira itu aja. Jadi Komunikasi menjadi komunikasi, syarat tetapi yang komunikasi itu harus terus. penting. Iya. Not on, tidak hanya ketika Rame kasus. rame. Nah, yang saya sering keluhkan selalu dari dulu itu. Rame nih kasus apa ya? Bekasi waktu Bekasi, itu ya. Kuningan, Mbak Priyo. Iya. Wih, seminggu itu capek kita koordinasi. Minggu kedua tinggal saya sendiri mimpin rapat. Ini menteri-menteri apa, teman-teman pada kemana gitu ya. Iya. Nah, nanti meleduk lagi baru. Tetapi menurut saya penting ya. Tapi saya tetap optimis ya, karena mungkin ya juga teman-teman punya kesibukan. Tetapi menurut saya itu tidak boleh berulang begitu. Jadi sebenarnya teorinya sederhana sebenarnya. Oke. Iya. Untuk menyelesaikan berbagai persoalan ini. Tetapkan strateginya apa, sepakati bersama, continue. Yes. Yang sering tidak continue, Yang discontinue. sering tidak banyak continue. Baru muncul lagi, baru rapat lagi. Baru nongol lagi, baru ngumpul lagi. Kira-kira itu aja. Iya. Agak melebar nih, Mas. Konflik sumber daya alam yang menyangkut perebutan tanah atas masyarakat. Wah, gede banget nih. Iya, korporasi ya, sama korporasi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan ATR BPN mencatat hingga Oktober 2020 sengketa konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan berjumlah 9.000 kasus. Kenapa bisa? 2000 ya. 9.000 sejak tahun 2020. Nah, ini satu pasal sendiri kalau ini, Mas. Saya dari awal waktu di LBH, waktu di Walhi, di Komnas HAM menemukan, bahkan begini pengalaman pribadi saya ya. Ada kasus yang saya tangani waktu di Walhi, waktu di LBH, sampai saya jadi ketua Komnas HAM masih kasusnya. Dan saya masih ketemu orangnya. Kenapa? Nah, makanya begini. Jadi ini juga mengikuti tren global. Jadi di dalam tren global itu ada analisa begini. Tahun 70, 80, 90 itu mulai ada kecemasan internasional termasuk PBB terkait dengan menguatnya multinational corporation. Iya. Sama termasuk national corporation tentunya. Mereka itu di beberapa negara disimpulkan begini intinya, bahwa di beberapa negara multinational corporation itu bisa mengontrol kekuasaan negara. Nah, ini kan kalau coba pahami dulu secara detail problematik ini, fenomena ini. Betulkah perusahaan bisa mengontrol negara? Awal-awal saya nggak percaya. Awal-awal. Tapi setelah saya baca, kemudian melihat perkembangan, nah kalau di Indonesia kan, coba dah lihat proses pilkada misalnya ya. Ini saya nggak nuduh. Ini kalau yang poin ini saya harus hati-hati nih. Karena gini, apa betul ya korporasi bisa mengontrol sebuah negara? Tetapi yang ingin saya katakan, PBB mengakuinya.
Nah, ini sistem ijon itu mungkin, Mas? enggak, iya, di praktek di lapangannya ya begitu. Oke. Apalagi kalau proses politik kayak di Indonesia mahal. Lah, terus siapa yang punya duit? Iya. Orang punya duit kan nggak gratis. Iya. Nah, jadi artinya kebijakan-kebijakan akan ditentukan oleh yang punya uang. Kira-kira begitu. Betul. Tapi saya itu Gambaran lah kira-kira. gambaran ya, saya tidak Justifikasi. itu Ya, Indonesia ya. toh atau Thailand toh. Itu banyak negara tapi melakukan itu, nah. itu. Anggap aja di negara seberang, Nah, Mas. anggaran seberang. Nah, dasar itulah kemudian yang menyulitkan menyelesaikan persoalan-persoalan kasus masyarakat yang berhadapan dengan korporasi. Ya. Nah, jadi PBB sebenarnya sudah mengeluarkan satu dokumen di 2011 itu disebut United Nations Guideline Principle on Business and Human Rights ya. Nah, itu mengatur tentang, jadi gini, daripada kita saling tuduh, kira-kira gini gobong PBB. Udah deh, korporasi kalau you terlibat ke dalam kasus penggusuran tanah rakyat, terlibat ke dalam tailing pencemaran lingkungan, coba deh sampean itu juga lebih aktif deh untuk membantu negara menyelesaikan. Ya. Kira-kira gitu. Nah, cuma perdebatannya begini. Apakah sama tanggung jawab negara sama tanggung jawab korporasi? Ya. Oh enggak, beda. Yang harus bertanggung jawab utama itu adalah negara. Nah, itu mungkin ya Indonesia belum terlalu tersentuh itu, tetapi mungkin ke depan jadi harus ada kerjasama yang tulus antara tiga itu, negara, korporasi, sama masyarakat. Konsep besarnya begitu, karena kalau tanpa itu menurut saya sulit. Nah, tetapi pemerintah juga menurut saya sudah lumayan lah ya dengan ada program pengelolaan tanah untuk masyarakat. Nah, hendaknya itu juga ada diikuti dengan tulus oleh korporasi. Nah, cuma ini kan soal kepentingan. I'm sorry to say kadang-kadang korporasi ini kurang kadang-kadang ya gitulah kira-kira itu Mas ya. Jadi kenapa jadi panjang banyak. Tetapi saya optimis itu ada jalan keluar. Seiring perkembangan dengan konsep yang berkembang di internasional, dan saya kira beberapa korporasi multinasional juga sudah banyak aware sekarang dengan human right. Misalnya begini, ada tekanan internasional juga. Misalnya siapa yang memproduksi timah di Indonesia, kan dijual ke Eropa nih. Nah, misalnya di London nih pasarnya. Pembelinya itu kan Apple. Saya nyebut nama nih, Apple atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan timah. Mereka standar HAM-nya tinggi banget. Jadi mereka akan evaluate kalau produksi timah di Indonesia misalnya atau yang lain itu banyak pelanggaran HAM, mereka akan batasi. Gitu ya. Oh ya, bahkan stop. Bagus sih kalau itu. Jadi ada situasi yang lumayan berkembang cukup baik. Mas, ini kan Hari HAM Internasional ya, dan banyak sekali persoalan-persoalan yang cukup besar terjadi di Indonesia, mulai peristiwa pembunuhan massal 65, Petrus ya, penembakan misterius tahun 82, Talang Sari Lampung tahun 89, tragedi Semanggi yang tadi kita sempat sebut, dan seterusnya lah. Terakhir Paniai Berdarah 2014. Padahal ini kan waktu cukup lama ya rentangnya, Mas. Sejauh mana Komnas HAM bisa menyelesaikan ini semua, Mas? Itu daftarnya ya, saya baca itu ya. Ya daftarnya itu betul. Nah, ini yang kategorinya kita masuk ke sesi berikutnya, pelanggaran HAM yang berat. Jadi di Indonesia itu dikenal dua konsep itu, pelanggaran HAM yang tadi rekomendasi banyak, yang sering berurusan dengan menggigi tadi. Nah, sekarang kita masuk ke soal pelanggaran HAM yang berat. Nah, pelanggaran HAM yang berat ini memang unik ya. Jadi sejarah pelanggaran HAM yang berat itu dimulai dari kasus Hitler, Nuremberg Trial. Peradilan itu ya yang salah satu, dan bahkan mohon koreksi, yang pertama bahkan yang menggunakan pendekatan human right. Jadi pengadilan terhadap pengikutnya Hitler yang digelar di Nuremberg itu adalah
inspirasi besar bagi negara-negara negara-negara yang bergabung di PBB, yang melahirkan norma hukum HAM internasional dalam aspek pidana. Yang kemudian terakhir melahirkan ICJ, International Criminal Court di Den Haag. Nah, jadi mereka kalau pelanggaran HAM berat ini memang karakteristiknya itu dua. Satu, dia sistematis, yang kedua meluas. Nah, kalau sistematik itu menggunakan kekuatan negara. Jadi ada perencanaan. Jadi kalau bayangin kalau kasus Hitler itu, kalau nonton ada filmnya kan, Nuremberg Trial. Jaksa menguji satu misalnya bahwa dulu memang ada perundingan para petinggi-petinggi Nazi ini untuk menghabisi orang Yahudi. Nah, itu negara yang melakukan harus. Nah, itu beda dengan pidana umum. Kalau pidana umum kan nggak sampai melibatkan negara. Nah, makanya pelanggaran HAM berat ini biasanya melibatkan negara atau kekuatan yang sangat kuat, yang luar biasa. Nah, sistematisnya di situ, kemudian meluas, dampaknya ikutannya tuh banyak. Jadi ini disengaja. Lebih banyak yang disengaja atau lalai juga bisa, tetapi saya hanya fokus di sengaja. Jadi kalau di Indonesia ini kan belum selesai semua nih. Pembunuhan 65, Petrus, Talangsari, Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, banyak itu belum selesai semua. Ada kasus juga yang sudah diadili. Tanjung Priok udah diadili. Tanjung Priok sudah diadili. Tetapi juga hasilnya juga tidak terlalu memuaskan. Tetapi memang kasus-kasus ini, tapi menurut saya ya beberapa presiden sudah menjadi komitmennya, bahwa bahkan di periode saya kemarin itu saya pernah ngobrol langsung sebenarnya dengan Bapak Presiden tentang komitmen beliau pada waktu itu. Beliau katakan mari kita selesaikan, Pak Ketua Komnas HAM. Beliau begitu sampaikan. Nah, menurut saya memang ini yang harus dilanjutkan. Memang harus dilanjutkan, dan itu memang tidak ringan karena biasanya kan melibatkan banyak aktor penting. Betul. Itu yang terakhir, yang paling penting itu biasanya kalau pelanggaran HAM yang berat itu biasanya melibatkan banyak aktor yang penting. Kira-kira itu, Mas. Kita sudah bahas pelanggaran HAM rakyat yang dilakukan oleh korporasi atau negara pemerintah daerah. Kita sudah bahas pelanggaran HAM berat. Saya ingin mencoba membahas persoalan terkini, Mas. Baru-baru ini terjadi penembakan atau adu tembak apalah itu yang menewaskan rakyat. 6 orang laskar FPI meninggal dunia. Pandangan Mas Holis sebagai mantan ketua Komnas HAM bagaimana, Mas? Ini gini, kasus ini yang saya mungkin belum bisa terlalu banyak ngomong karena baru terjadi. Tentu kita akan menunggu proses-proses yang sedang berlangsung. Nah, tapi yang penting menurut saya berikan saja semua lembaga menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan. Jadi misalnya begini, Komnas HAM mau bentuk tim, jalan. Misalnya gitu ya, nggak usah dihalang-halangi, nggak usah diintervensi, tim investigasi Komnas HAM berjalan. Kemudian kepolisian yang saya dengar itu sudah di Propam, jalan saja. Jalan saja. Nah, Propam itu atas laporan atau atas? Kalau Propam itu kan memang mekanisme otomatis di kepolisian, yang kalau ada dugaan pelanggaran oleh internal, dia akan jalan. Nah, itu biarkan saja. Biarkan berjalan internal saja, mereka, internal mereka. Karena ini kan sebenarnya yang diminta oleh publik dan juga oleh hak asasi manusia. Itu adalah sebenarnya peristiwanya seperti apa sih? Nah, itu kan. Ini yang masih kabur ya. Dan itu kan tidak gampang kita berspekulasi. Nah, oleh karena itu menurut saya lembaga-lembaga yang ingin memberikan perhatian terhadap persoalan ini silakan berjalan dengan ketentuan yang mereka miliki. Nah, tetapi memang syaratnya kita ini harus sabar. Jadi menanti hasil investigasi yang sudah atau proses-proses
Mungkin juga selain investigasi, saya tidak tahu kan. Iya, iya. Yang sedang berjalan. Nah, itu berjalan saja. Nah, tentu ini memerlukan waktu beberapa bulan lah ya. Beberapa minggu lah menurut saya ya. Tapi kalau Komnas HAM kan biasanya agak cepat tuh. Nah, jadi mungkin kalau Komnas HAM sudah menemukan titik temu, mungkin kita dorong, kita sarankan kepada Komnas HAM juga untuk juga menyampaikan kepada menyampaikan temuannya apa, misalnya begitu. Kira-kira di situ. Ada yang bilang bahwa ini abuse of power, benar Ya. nggak sih, Mas? Ya, makanya itu tergantung nanti hasil penyelidikan internal di kepolisian maupun hasil oleh lembaga seperti Komnas HAM. Komnas HAM ini bisa membentuk satu lembaga yang melibatkan banyak. Bisa saja, Waktu bisa saja. Mas Holis dulu pernah Bisa melakukan saja, bisa saja. Siapa aja yang terlibat? Kalau membentuk tim itu kan bisa melibatkan anggota masyarakat, TPF misalnya ya, tim pencarian fakta. Nah, tetapi juga bisa kalau dianggap itu bisa ditangani sendiri oleh Komnas HAM untuk kecepatan, bisa juga di internal Komnas HAM bergerak saja. Ya, karena ini Nah, kan itu. ada dua pengakuan yang berbeda. Menurut pihak FPI, dia nggak punya senjata. Menurut teman-teman Polri, dia melawan, dia menembak dan seterusnya. Sedangkan kita nggak disajikan contoh CCTV, nggak ada. Belum. Nah, ini menurut saya itu kan yang sebenarnya harus dibuat terang. Nah, di zaman sekarang ini menurut saya agak sulit membuat alibi-alibi. Iya. Karena apa? Kontrol dan logika masyarakat sekarang sudah sangat berkembang. Jadi kalau misalnya nanti hasil kesimpulannya itu agak ganjil, itu publik juga akan menolak. Jadi saya sih lebih cenderung ini mendorong, membantu teman-teman untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, itu yang paling penting menurut saya pada saat ini. Jadi itu sehingga ditemukan sebenarnya apa yang terjadi, itu aja menurut saya. Nah, nanti kita lihat aturan-aturan mana yang dilanggar. Ya, Mas, tadi kan kita sempat diskusi soal hak beragama, seperti Maulid Nabi itu kan hak beragama ya, manusia ya. Betul. Bisa nggak dijerat hukum berkerumun untuk menjalankan ritual agama atau kebiasaan agama, beragama, itu bisa nggak dijerat hukum? Itu ada perbedaan. Kalau COVID ini memiliki aturan tersendiri, ya kan? Kalau kondisi normal punya aturan sendiri. Nah, COVID ini sudah ditetapkan secara nasional sebagai sebuah bukan bencana, sebagai sebuah wabah nasional, sehingga undang-undangnya juga khusus. Jadi kenapa kemudian kemarin ada salah satu anggota DPR kalau nggak salah di Jawa yang kemudian kena undang-undang karantina, anggota DPR, misalnya ya. Nah, jadi memang undang-undang ini hanya berlaku ketika terjadi peristiwa yang seperti ini. Jadi karena pertimbangannya untuk keselamatan publik. Kenapa misalnya orang disuruh pakai masker kan? Ini kan di dalam kondisi normal tidak. Setuju. Kenapa kemudian kita menjaga jarak? Ini hanya untuk ketika masa epidemik ini. Setuju. Jadi sekarang ini yang penting juga diketahui oleh publik, tidak di masa epidemi itu akan hidup undang-undang tertentu. Jadi itu bisa dihidupkan yang terkoneksi dengan keadaan sekarang. Nah, nanti kalau epideminya sudah dinyatakan reda, itu undang-undang ini mati sendiri. Nah, makanya perhatiin betul terkait dengan undang-undang ini apa yang diambil oleh kebijakan kalau sekarang ya kepala daerah. PSBB itu membawa konsekuensi hukum sendiri. Nanti ada lagi istilahnya transisi PSBB. Nah, itu nanti PSBB transisi gitu ya. PSBB transisi. Nah, itu nanti setelah itu apa istilah? Nah, itu membawa implikasi legal sendiri. Nah, jadi ada undang-undang yang berlaku di kondisi tertentu, ada yang tidak. Jadi kalau kerumunan kemarin apakah itu bisa dikenakan pidana? Tinggal dikaitkan saja kerumunan itu pada situasi apa yang diatur oleh Pak Gubernur. Nah, Pak Gubernur misalnya menetapkan PSBB atau PSBB transisi. Nah, PSBB transisi itu undang-undang yang hidup yang terkait dengan PSBB transisi itu apa saja. Nah, tinggal
diuji nanti di situ saja. Iya. Nah kalau kebebasan beragama beda lagi. Iya benar. Kalau di masa normal mau ngumpul sak masjid, mau ngumpul sak Lapangan, stadion nggak ya ada ngumpul masalah. saja karena itu kan nggak boleh, itu harus dijamin oleh Iya, undang-undang. Saya kira itu Mas, itu, Mas. sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Tadi sempat kelewatan, ada hak ada dan seterusnya, tapi memang waktulah yang membatasi kita, Mas. Banyak sekali di kepala yang ingin ditanyakan, banyak sekali yang perlu digali, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terakhir saya ingin minta Mas Holis, di Hari HAM Internasional ini apa pesan dari Mas Holis untuk masyarakat Indonesia khususnya kaum milenial? Ya, saya sih teman-teman milenial ya, hak asasi manusia itu ya keseharian kita aja sebenarnya ya. Ketika Anda misalnya tidak bisa bersekolah, tidak bisa mendapatkan pekerjaan, tidak bisa mendapatkan hak kesehatan, itu sebenarnya tanggung jawab negara. Nah, Anda bisa komplain kondisi itu terhadap negara. Nah, itu kepada kepada warga negara, termasuk teman-teman milenial. Yeah. Nah, bagi negara seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tahu undang-undang yang mengatur tentang aparatur negara dan juga norma-norma hak asasi manusia yang mengatur tentang tanggung jawab negara, sebenarnya saya yakin tuh nggak ada tuh yang mau jadi kepala daerah. Apalagi direbut-rebutin begitu ya. Karena keluar ruang banyak. Karena banyak betul potensi kita itu untuk tidak dapat memenuhi amanat itu sebenarnya. Tetapi begini, yang terakhir, sebagai sebuah transisi politik di negara ini, kita tetap harus optimis bahwa kita on the track. Yang bangsa yang gede ini yang sudah kita perjuangkan dari awal, kita yakinlah bahwa kita sedang on track untuk menuju kepada situasi pemenuhan hak-hak dasar manusia, dan saya yakin negara juga akan terus berubah, apalagi kan masa terbuka sekarang, tidak seperti zaman dulu. Kritik yang disampaikan kepada pemerintah juga sekarang suka tidak suka harus diterima. Nah, kondisi-kondisi ini memenuhi syarat untuk kita sebenarnya untuk landing nanti kepada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang hakiki untuk negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih Mas Holis. Saya yang terima kasih Mas. The first time di podcast Mas Mansuri. Podcast. Yeah. Teman-teman sekalian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 menjabarkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sahabat sekalian, kita hidup di bawah langit yang sama. Kita berdiri di atas bumi yang sama. Mengapa kita masih memendam dendam? Kasus hak asasi manusia terus terjadi di Indonesia. Kita harus mampu bersama-sama menjaga dan menahan diri agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Demikian podcast Mas Mansuri kali ini dengan tamu yang luar biasa, istimewa, dan isinya daging semua. Bincangan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Holis sudah hadir di podcast Mas Mansuri. Podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara dan menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Voice of Voiceless. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Yuk.